Jadi kalau ada yang menggugat Tasikmalaya bukan lagi sebagai kota santri, melihat ke wilayah kotanya yang berbeda dan berubah, saya tetap akan mengatakan bahwa Tasikmalaya adalah kota santri. Dan bahkan saya berani untuk mengatakan bahwa tanpa harus dijadikan negara Islam, Indonesia itu sudah rohnya, semangatnya, dan segala macamnya itu sudah Islam. Lihat dan memahami bahwa para politisi kenapa seperti ini, karena memang konsep partai dan konsep berpolitik itu adalah menang kalah. Dan kemudian melihat lalu lintas dunia media sosial ya, yang melihat politik itu sebagai lebih dari agama seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husni Mubarok pada program Ngoko, Ngobrol Bareng Tokoh. Hari ini juga kita pada season kedua bertemu dengan Bapak Kiai Asep Majidi Tamam MAG. Pada hari ini kita berbicara lebih dalam terkait produktivitas dalam menulis gitu ya. Kemarin kita berbicara tentang dalam 1 tahun ini bisa menghasilkan 13 buku, dan dalam bulan Juli nanti mau launching buku yang baru. Nah Pak, sebelum kita lanjut, mungkin bisa diperlihatkan buku-bukunya dan di-review sedikit-sedikit gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau memang ingin mengetahui beberapa buku-buku yang sudah dicetak ya, memang buku ini bagi saya sangat bersejarah ya, karena sebetulnya dunia menulis itu sudah diawali tahun 1998. Saya sudah menulis di koran di Jakarta, lalu di Tasik itu mungkin dari tahun 2003. Sudah lebih dari 380 artikel yang pernah dimuat di media. Tetapi sampai 2019 itu belum bisa mewujudkan tulisan itu menjadi buku. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 ini kunci menulis buku, kunci menerbitkan buku terbuka ya. Alhamdulillah. Dan buku pertama saya itu judulnya Bahasa Mengajarkan Kehidupan. Nah, karena saya punya kewajibannya adalah mengajar dan kewajibannya adalah mengajar bahasa, maka buku-buku karya saya juga tidak lepas dari bahasa. Tapi karena senang dengan nilai-nilai kehidupan, maka bahasa mengajarkan kehidupan. Buku ini cukup tebal ya, 350 halaman itu bukan sesuatu yang mudah, dan ini adalah mimpi saya. Jadi memulai karya dengan buku yang tebal itu memudahkan karya-karya selanjutnya. Dan alhamdulillah saya menulis, selesai 1 buku tidak diterbitkan, selesai 2 buku tidak diterbitkan, 3 buku, 4 buku, dan ketika karya sudah 6 buku maka mulailah diterbitkan. Jadi mulai diterbitkan itu setelah semua naskah, konsep dan naskahnya beres. Nah, alhamdulillah dari buku ini, Bahasa Mengajarkan Kehidupan. Kemudian buku yang kedua itu buku kewajiban juga tentang sejarah bangsa dan bahasa Arab. Mungkin mahasiswa PBA dari tahun 2008 ya tahu bahwa di PBA itu ada kajian Arabiyatuna. Nah, kajian Arabiyatuna ini menghasilkan buku ini. Jadi materi tentang sejarah bangsa dan bahasa Arab dan apapun yang berhubungan dengan itu, tentang wawasan itu saya catat dalam buku Bangsa dan Bahasa Arab dalam Lintasan Sejarah. Selanjutnya saya menulis tentang dunia pendidikan, tapi setelah saya kompilasi buku-buku tulisan-tulisan tentang pendidikan, ternyata lebih banyak tentang pesantren, tentang dunia keulamaan, tentang dunia kesantrian. Akhirnya ya saya menulis buku 250 halaman tentang dunia pesantren, karisma ulama, wibawa pesantren, dan gaya santri.
Jadi mudah-mudahan ini menjadi rujukan dari dunia keulamaan, dunia pesantren dan dunia santri di Tasikmalaya. Saya masih memiliki banyak stok untuk Hari Santri Nasional nanti ya. Ya, karena dunia pesantren, dunia keulamaan, dunia santri itu adalah dunia yang melekat dalam diri kita semuanya, dalam diri orang-orang Kabupaten Tasikmalaya khususnya ya, Kota Tasik juga umumnya, di mana Kabupaten Tasikmalaya dalam pemahaman saya adalah kabupaten dan kota yang memiliki pesantren terbanyak di Indonesia. Jadi kalau ada yang menggugat Tasikmalaya bukan lagi sebagai kota santri, melihat ke wilayah kotanya yang berbeda dan berubah, saya tetap akan mengatakan bahwa Tasikmalaya adalah kota santri. Salah satu yang terpenting dari dalilnya itu adalah jumlah pesantren kabupaten atau kota yang menampung pesantren terbanyak di Indonesia itu adalah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian juga tentang dunia pesantren, dunia santri. Nah, ini buku ketiga saya. Buku keempat saya habis. Tidak ada di sini. Judulnya Religiusitas Kontekstual. Religiusitas Kontekstual itu buku yang memotret kehidupan orang-orang Indonesia yang sudah religius. Kita hidup di negara yang bukan negara Islam, bukan negara agama, tetapi terasa banget, terasa benar gitu. Religiusitas itu ada dalam ekonomi, dalam sosial, dalam politik, dalam apapun Islam itu ada. Dan bahkan saya berani untuk mengatakan bahwa tanpa harus dijadikan negara Islam, Indonesia itu sudah rohnya, semangatnya, dan segala macamnya itu sudah Islam. Selanjutnya buku keempat itu adalah kecenderungan. Nah, kecenderungan saya itu adalah saya senang melihat, mengamati dunia politik. Tapi politiknya politik yang berbeda dari politisi. Politisi itu memiliki konsepnya menang kalah. Dan saya melihat dan memahami bahwa para politisi kenapa seperti ini karena konsep partai dan konsep berpolitik itu adalah menang kalah. Nah, saya punya konsepnya politik benar salah. Makanya berada di pinggiran dunia politik dan ya melihat politik itu untuk sesuatu yang bisa didakwahi. Jadi dakwah politik. Dan kemudian melihat lalu lintas dunia media sosial ya, yang melihat politik itu sebagai lebih dari agama seperti ini. Bahkan kecenderungan memilih pilihan-pilihan dalam beragama sekarang ini bahkan banyak dilatar belakangi oleh kecenderungan politik, pilihan politik. Pilihan politik yang kemana kalau berbeda dari, walaupun saya berada misalkan di satu organisasi masyarakat, kalau beda pilihan politiknya beda juga. Dan lebih dari itu, ternyata masyarakat kita banyak yang melihat politik itu terlalu serius. Maka saya dan batil gitu ya. Iya, seperti surga dan neraka. Ya, maka saya menulis buku Politik Tak Seserius Itu. Politik tak seserius itu. Jadi santai saja berpolitik. Nyaman, bahkan berpolitik bisa membuat kita senang lah gitu. Kalau berpolitik membuat kita berantem, saling mencaci, saling menghina, saling membuli, sepertinya kita akan mudah tua lah, cepat tua, dan stres, dan pemusuhan yang dipelihara, maka ya tidak asik lah. Bahwa politik itu harus asik lah gitu. Selanjutnya buku ini kecenderungan juga. Para mahasiswa senang sekali melihat dan men-share status-status WA saya, terutama yang berwarna pink. Warna pink ini kalau saya nulis status di WA itu nggak berebet ya, dari atas sampai bawah itu share dari para mahasiswa itu berwarna pink. Memang sekarang tidak begitu kuat ya. Dulu di awal-awal saya suka nulis di WA itu, status di WA itu, iya, ngegeblek saja gitu, alhamdulillah. Nah, ini juga berwujud menjadi satu buku yang cukup menarik ya, lucu. Dari status WA menjadi sebuah buku. Iya, ini jadi dari status WA disyarah menjadi buku. Kemudian ini buku yang paling lama. Buku ini 300
30 halaman. Ini juga tebal sebetulnya, tapi karena saya memilih kertas yang biasa-biasa saja, maaf, kertas termahal ini, kertas terbaik, tetapi saya tidak begitu suka terlalu tebal, karena biasanya para pembaca itu ketika melihat tebal itu sudah paream. Nah, ini sebetulnya 300 halaman lebih, dan ini ditulis dari tahun 2003. Saya setiap bulan Ramadan menulis artikel di koran, dan artikel di koran itu kemudian menjadi buku. Jadi judulnya Pesona Lahir dan Batin Ramadan. Jadi di Ramadan dari sisi lahirnya dan Ramadan dari sisi batinnya saya ulas secara panjang lebar di buku ini. Dan buku ini bisa dibaca sampai kapanpun. Konteks dalam buku ini tidak melihat kapan dan di mana. Berbeda dengan artikel saya. Jadi artikel yang diadaptasi ke buku ini adalah artikel yang kontekstual waktu itu. Jadi ditulis tahun 2005, konteksnya tahun 2005, dan seterusnya. Nah, kalau sudah menjadi buku seperti ini, buku ini dikontekstualisasikan menjadi seakan-akan buku ini ditulis hari ini. Alhamdulillah. Dan itu juga seperti buku yang lain yang diadaptasi dari artikel saya di koran dan menjadi bunga rampai seperti ini, yaitu melalui satu proses namanya kontekstualisasi atau adaptasi dari konteks zaman waktu harita menjadi konteks hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini 6 buku sudah dipenerbit, dan ya belum bisa saya kenalkan, tapi setidaknya saya ingin menyampaikan awal sinopsis dari resensi dari buku yang tengah diterbitkan itu. Yang pertama adalah buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan 2. Jadi buku ini adalah buku pertamanya. Buku Bahasa Kehidupan 2 itu sudah dipenerbit. Itu sama dari situs WA juga? Ya, ini adalah quotes berbahasa Arab yang saya syarah dengan berbagai referensi yang kekinian lah gitu. Nah, sebetulnya buku Bahasa dan Kehidupan Jilid 3 itu konsepnya sudah ada di laptop. Tenang, jadi di akhir 2019 itu yang ketiga itu insya Allah beres lah gitu. Kemudian yang kedua buku judulnya Peribahasa Bahasa Arab. Peribahasa Bahasa Arab itu belum ada di Indonesia. Siapapun yang menulis tentang peribahasa bahasa Arab. Dalam ilmu balaghah itu namanya isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah itu ketika saya mengajar balaghah di kelas kan, saya paling lama itu kalau ngobrol masalah isti'arah tamtsiliyah karena sangat senang. Judulnya Peribahasa Bahasa Arab, belajar kehidupan dari alam raya dan fenomenanya. Jadi ternyata buku itu mengajarkan tentang ikan mengajarkan manusia, air mengajarkan manusia, hujan mengajarkan manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lainnya itu mengajarkan manusia. Misalkan kita mengatakan jika anjing jeung ucing, jika ucing jeung anjing misalkan. Nah, itu kita belajar dari ucing dan anjing yang tidak pernah mau rukun misalkan itu. Nah, seperti itu. Jadi cikaracak ningang batu, alon-alon jadi legok beren. Ternyata cai air itu bisa mengajarkan kita. Dan itu alhamdulillah itu lebih dari 200 peribahasa bahasa Arab bisa saya himpun dari berbagai referensi, dan sama dengan ini konsepnya disyarah. Satu peribahasa disyarah. Kemudian buku yang lain yaitu ini Bahasa Cinta Jilid 2. Oh, ada lagi itu, Pak? Iya, Bahasa Cinta Jilid 2. Dan konsep untuk yang ketiga juga sudah beres. Selanjutnya buku judulnya Harmoni Negeriku. Harmoni Negeriku itu buku tentang keresahan saya. Tentang begitu masifnya ya pertengkaran di media sosial, dan itu bagi saya cukup membunuh waktu potensial umat Islam, kita lah gitu, masyarakat kita itu waktu potensial itu lepas hanya untuk mengurus hal-hal yang sebetulnya tidak begitu urgen ya gitu. Kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki misi, ya oke.
apalagi di dalamnya menyampaikan tentang ilmu yang sebenarnya kepada masyarakat. Seperti melawan hoax dengan materi-materi yang orang kapan membacanya, orang kapan menulisnya gitu. Itu hebat sekali. Nah, tapi Harmoni Negeriku itu adalah ungkapan bahwa saya dalam hidup ini pernah memberikan gagasan agar kita bersatu, agar kita damai, agar kita hidup harmonis, agar kita menghargai toleransi dan menjadi bagian dari orang lain. Nah, buku itu sekitar 250 halaman juga. Selanjutnya buku yang selanjutnya tentang Tasik Asik Tak Asik. Tasik Asik Tak Asik. Tadinya buku itu buku politik jilid 2 ya, tapi ternyata konteksnya kok Tasik terus. Akhirnya ya udah kita buatlah aja buku Tasik Asik Tak Asik. Buku Tasik Asik Tak Asik itu ya lahir dan batin Kabupaten dan Kota Tasik. Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Nah, itu juga di testimoninya nanti oleh para wartawan Tasik, dan ini sedang diusahakan agar Pak Bupati dengan Pak Wali Kota juga menyampaikan sesuatu di buku itu. Kalau tidak, nggak apa-apalah. Selanjutnya buku Balagoh ya, Balagoh antara teori dan praktik. Karena memang kita belajar Balagoh dalam kehidupan kita, dalam ucapan-ucapan kita itu penuh Balagoh. Tapi masyarakat PBA utamanya itu tidak tahu bahwa itu Balagoh. Maka buku itu sebetulnya untuk meyakinkan kita bahwa dalam tutur kita, obrolan kita sehari-hari itu penuh dengan Balagoh. Jadi Balagoh tidak sekedar apa yang kita baca di buku, di kitab kuning, di kitab Al-Balagoh Al-Wadihah, Jawahirul Balagoh, Uqudul Juman atau Jauhar Maknun. Balagoh itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Balagoh antara teori dan praktik. Selanjutnya yang tidak saya sampaikan di Facebook ya, itu buku mudah belajar kaligrafi. Ya, mudah belajar kaligrafi juga naskahnya sudah di penerbit, tapi belum di tetapi nanti konsep untuk pemasarannya akan berbeda, tidak semuanya langsung, tetapi ya kita timingnya kita atur lah gitu, dan itu juga harus dikonsep, konsep pemasarannya harus baik juga. Pak, ada satu tokoh gak Pak yang Bapak idolakan atau beberapa tokoh sehingga dalam penulisan ini bisa sederas seperti ini gitu Pak? Ya memang inspirasinya begini, memang buku orang lain ya, ini kebetulan saya bawa. Judulnya Iqra la Buddha an taqra, spiritual reading. Kemanapun saya bawa ini, sampai ini sudah lecek begini saya bawa. Nah, ini di dalamnya adalah kisah tentang para ulama yang gila membaca dan para ulama yang gila menulis. Dan ternyata bahwa menulis itu kegiatan spiritual, membaca juga adalah kegiatan spiritual. Banyak orang yang berpikir bahwa membaca dan menulis itu hanya kegiatan biasa, kegiatan otak dan kegiatan fisik. Padahal membaca, menulis adalah kegiatan spiritual. Dan bagi saya, catatan terpenting, saya menulis dengan konsep, bukan konsep ya dengan tujuan ya. Pertama, untuk melestarikan tradisi keulamaan. Bahwa kita mengetahui 10 ulama, 20 ulama, 100 ulama, 1000 ulama, pasti kita mengetahuinya karena karya-karyanya. Yang kedua adalah saya bukan orang baik. Saya bukan orang baik. Tetapi karya-karya saya ini ingin menjadi kafarat bagi dosa-dosa saya. Terima kasih Pak, sangat luar biasa sekali. Ini menginspirasi. Jadi dari beberapa keresahan, beberapa aktivitas, bahkan kalau rekan-rekan sekalian sering update status galau, mungkin itu juga bisa jadi buku gitu mungkin ya. Iya. Aktivitas kita dengan HP itu setiap hari bisa 2 halamanan dari satu buku ya. Kalau kita bisa sebetulnya, semua kita bisa. Tinggal kita menata diri saja gitu ya Pak untuk. Nah ini Kang Husni, ini teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, itu nanti menulis tesis, menulis skripsi, dan usahakan bahwa yang ditulis itu
judul yang ditulis itu adalah judul buku yang akan kita tulis. Harus menjadi buku. Kalau seperti itu luar biasa. Kalau semua yang kita tulis itu, karya apapun itu diniatkan untuk menjadi buku, akan gencar lah, insya Allah. Doakan saja Pak, mudah-mudahan kita bisa meneruskan jejak langkah Bapak ataupun sedikitnya tapaul kepada Bapak gitu untuk menulis beberapa buah buku, sehingga ketika kita nanti mungkin tua dan sebagainya itu bisa dikenang dengan karya-karyanya. Karena menurut Pramudia itu kan menulis adalah sebuah pekerjaan keabadian. Ya, itu saja mungkin Pak. Terima kasih atas waktunya. Tidak terasa juga sudah hampir 20 menit season kedua ini kita berbincang. Terima kasih. Semoga kita bisa lebih berbincang lagi Pak dengan tema yang lain di lain waktu. Sampai berjumpa dengan untuk rekan-rekan sekalian, sampai berjumpa dengan tokoh-tokoh hebat selanjutnya. Atur nuhun Pak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.